Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah aplikasi sistem digital. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian sekuensial ya, masih rangkaian sekuensial, tapi sekarang khususon ke counter ya. Jadi counter ini counter pencacah ya, pencacah ya, atau penghitung. Jadi dengan counter HP. Nah, ini adalah pertemuan ketujuh ya. Nah, eh tapi silakan sebelum lanjut ya, sebelum lanjut silahkan sambil di-download ya aplikasi Wavedrom ini ya. Ini gratis, dia free. Nah, aplikasi ini dia dipakai untuk membuat timing diagram. Nah, ini dia, membuat timing diagram dari kode ya. Jadi nggak usah digambar satu-satu dengan menggunakan Visio gitu ya, atau aplikasi penggambar lainnya gitu. Nah, jadi menggunakan Wavedrom itu ya, silakan. Nah, nanti kita akan banyak latihan lah ya. Nanti kalau ada desain atau ada perancangan dan nanti ada laporan-laporan, saya mengharapkan menggunakan aplikasi ini untuk menghasilkan gambar timing diagramnya. Oke, jadi tujuan bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar counter nanti ya setelah selesai, membuat counter dasar dengan prinsip sekuensial, membedakan operasi dan karakteristik counter sinkron dan asinkron, menganalisa counter melalui timing diagram, oke, membuat counter modulo N, mendesain bermacam-macam aplikasi counter menggunakan external gate, mengoperasikan AC counter, mengoperasikan up down, up down, up down. Oke, nah jadi counter itu adalah sebuah rangkaian sekuensial ya, yang mengeluarkan urutan stat-stat tertentu yang merupakan aplikasi dari pulsa-pulsa inputnya. Ya, sisanya baca sendiri. Oke. Nah, jadi ini langsung aja lah to the point ya. Jadi counter nih dia menghitung gitu kan. Nah, dia dari satu 2 3 4 ya. Satu 2 3 4 5 ke 6 ke 7 ke 8 8 recycle ke 000. Oh, karena dia apa namanya 3 bit ya. Karena dia 3 bit kan, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ada 8 hitungan ya. 8 hitungan dari 0 sampai 7. 0 dihitung ya. Ada 8 langkah ya, 8 langkah 0 sampai 7. Nah, kalau dilihat timing diagramnya ya. Jadi ini pulsa ke 1 ya, pulsa ke 1 ke 0 ke 2 3 sampai ke 7 ya. Terus ke 8. Dari 8 dia 1 1 1. Nah, habis pulsa 8, oh, dari 1 sampai 8. Oh iya deh, enggak dari 0 ya. Ini 000 ya. 001. 001. Nah, setelah 8 dia reset ke pulsa ke 9, dia reset lagi jadi 000 ya. Jadi karena dia cuma 3 bit ya, jadi maksimal pulsa ke 8 atau nilainya 111 itu adalah desimalnya 7 ya. Nah, ini dia. Ya, biar lebih jelas. Jadi dia berputar ya dari 000, 001, 010 sampai 111 ya. Balik lagi ke 000. Oke, jadi ya counter begitulah ya. Jadi ada dua jenis counter, asinkron dan sinkronus. Bedanya adalah, langsung ke gambar aja ya. Bedanya adalah kalau asinkronus ya, input setelahnya ya, ini input setelahnya nih ya.
dia dia input setelahnya ini di inputkan dari output sebelumnya. Nah, nih. Sama ini juga ya. Jadi dari output sebelumnya, ini dari output sebelumnya. Ini clocknya dia cuman di awal aja ya, cuman masuk ke flip flop pertama. Nah, flip flop selanjutnya dia dari output sebelumnya. Nah, kalau yang sinkronos ya, ini satu clock ya, satu clock buat input semuanya. Nah, Pak yang atas kenapa namanya asinkron? Kenapa? Karena ada delay ya, jadi nggak barengan dia bergantinya. Jadi kalau ininya ada sampai ke misal ya ada 64, nih yang ke flip flop ke 64 gitu ya, banyak banget hurufnya. Apa nih? Ki D, Ki A, Ki B, Ki C, Ki D, Ki 64 lah ya. Sorry, jangan Ki 64. Nah, Ki 63 kan dari 0 ya, dari 0 sampai 63. Nah, itu kalau ada 64 ya, ini bit yang ini ya, bit yang ke 63 ini eh delaynya gini lah ya. Ini bit yang QA nih. Terus sampai bit ke 63 dia, nah gitu. Ini ada propagation delay-nya panjang nih. Makin lama makin besar kan. Jangan-jangan ini udah ordernya udah order ratusan nanosecond nih. Jangan-jangan ya. Karena kan makin panjang kan. Kalau satu propagation delay flip flop aja 16 nanosecond ya yang di episode sebelumnya. Kalau 64 berarti ya dikalikan aja, 64 dikali 16 ya. 16 kali 64. Udah 1024 nanosecond propagation delay ke flip flop ke 64 ya. Udah hampir 1 mikrosecond ini. Nah, kalau synchronous counter ya, jadi antara QA sampai Q yang terakhir itu dia barengan outputnya keluarnya, karena clocknya dari satu sumber gitu ya, dikontrol oleh satu clock dari satu sumber. Nah, asynchronous itu juga, asynchronous counter juga disebutnya adalah ripple counter. Nah, ini apa namanya, counter yang paling sederhana ya, basicnya counter tuh ripple counter ini. Dia didesain menggunakan JK flip flop ya. JK flip flop. Nah, ini ada 3 buah JK flip flop ya. Jadi basicnya counter itu menggunakan JK flip flop. Ini gambarnya jelek banget sih. Apa sih ya? Ya, pokoknya Anda udah paham lah dari JK flip flop ya. Dengan inputnya adalah ya, masing-masing inputnya ya diberikan logic satu semua ya. Ini kan satu semua kan. Kenapa? Karena di logic 1 kalau J-nya 1, K-nya 1 itu kan kondisinya apa? Kalau JK flip flop toggle ya. Toggle ya. Jadi QN plus satunya adalah QN not ya. Nah, pokoknya tadinya 0 jadi 1, tadinya 1 jadi 0 dan seterusnya. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Ini ripple counter paling sederhana ya, basicnya counter menggunakan JK flip flop yang input J-nya sama dengan 1 dan K-nya sama dengan 1, sehingga kondisinya adalah toggle.
Nah, ini contoh counter modulu 8 ya. Kalau tadi contoh yang di atas itu, ini menggunakan apa? Ini menggunakan negative edge triggered ya. Jadi apa namanya? Pulsanya dia menggunakan pulsa negatif ya. Yang diambil adalah yang sisi negatifnya. Atau kalau pulsa itu kan ini falling ya. Ini falling. Ini adalah rising ya. Rise, bersinar. Jadi yang diambil adalah yang fallingnya. Nah kalau yang sini saya buat sendiri loh ini. Ini saya buat sendiri dengan menggunakan Wavedrum itu ya. Jadi saya mengiklankan software gratisan ini yang open source di GitHub ini supaya untuk memudahkan membuat gambar timing lah, timing diagram. Ya jadi ini contoh counter modulu 8. Nah, kemudian awalnya dia 000 ya. 000 dia berarti desimalnya 0 ya. Ini 100 atau 001 gitu ya. Kita kan baca dari key 2, key 1, key 0 ya harusnya ya. 001 berarti 1. Ini 0 1 0 2 sampai dia 1 1 1 7 terus balik lagi ke 0 0 0. Kalau Anda perhatikan ini berpindahnya pada saat dia rising edge ya. Nah, ini saya suka sekali dengan software ini ya. Jadi gampang bikin timing diagram dengan mengetik kode aja, kode JSON itu. Jadi timing diagram. Coba nih kalau gambar pakai Visio nih, berapa lama ini? Oke. Kemudian ini adalah counter modulu N ya. Jadi nanti kan diharapkan bisa membuat counter modulu N. Modulu N itu maksudnya gimana? Ya. Ini 2 pangkat N. Jadi kelipatan dari 2 pangkat N ya. Contohnya 2 pangkat 1 berapa? Contohnya ya 2 pangkat 1 2 4 ya. Hasilnya ya 2 pangkat 1 2 2 pangkat 2 4 2 pangkat 3 8 16 32 4 ya. Jadi nanti counter itu dia eh kelipatan ini ya, kelipatan genap ya. Seperti bilangan heksa lah. Berarti kalau mau bikin modulu 8 berarti butuh berapa flip-flop ya? Berarti 3 kan? 2 pangkat 3 kan 8 ya. 2 pangkat 3 kan 8. Berarti N-nya itu jumlah flip-flopnya. N jumlah flip-flopnya. Kalau 64 berarti berapa ya? 3, 4, 5, 6. Oh, berarti butuh 6 flip-flop. Nah, kalau 32 bit counter di microcontroller di microprosesor itu dia sudah 32 bit ya. 2 pangkat 32. Ini 4 miliar sekian ini. Nah, ini berarti dia bisa mengcounter dari 0 sampai 4 miliar sekian ya. 2 pangkat 32. Nah, ini asinkronus ya. Karena clocknya dari input clock flip-flop selanjutnya dari output sebelumnya ya. Mod bilangan kurang dari 2N. Nah, Pak, saya mau buatnya hitungannya bukan dari 0 sampai 8 sampai 7 ya. Ini kan 8 ya. Atau dari 0 sampai 15 16 ya. 0 sampai 31 berarti
32. Nah, saya mau buatnya hitungannya dari 0 sampai 5 aja, Pak. Kayak aplikasi saya butuhnya counternya ini aja nih, 0 sampai 5, nggak sampai 7. Caranya gimana, Pak? Nah, caranya adalah ya, flip flop itu kan di materi sebelumnya kan kita belajar flip flop ya. Ya kan ya. Ini ada clock, ini ada J, ada K, ada Q, ada Q not, ya kan? Kakinya ada tambahan, ya. Apa nih? Nah, ada tambahan kan? Ada pin control ya, ada pin control ya. Yang atas itu adalah preset ya. Ini karena dia apa ada pendolnya, jadi dia presetnya active low ya. Yang bawah reset ya, active low juga. Nah, kan ada pin control. Jadi idenya adalah ya, misal kita mau buat eh, idenya adalah kita mau buat counternya sampai 5. Berarti pakainya flip flopnya berapa biji? Tetap pakainya 3 ya. Jadi sebenarnya dia itu bisa, kalau kita lihat di tabel ya, sebenarnya dia itu bisa ngitung sampai 8 kan? Kan dia 3 bit kan? Ya. 5 itu berapa sih? 0 itu kan 0 0 0 ya, 0 desimal ya. Kalau 5 desimal berapa? 4 2 1 1 0 1, ya kan? Ini salah ini ya. Masa 111 desimal count-nya 5 kan? Enggak ya. Nah, Pak, saya mau 0 sampai dengan 5 gitu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya udah, ya. Paling gampang adalah jadi ketika dia sudah mencapai 5, ya kan? Sudah mencapai 5, hmm, nih kita lihat di gambar yang sebelah kiri dulu ya. Dia A0, A1, A2. A2 dan A1-nya masuk ke gerbang N ya. Kalau gerbang N yang ada pendolnya adalah berarti NAND ya. Ini NAND ya. NAND itu kalau dia satu dan satu ya. Satu NAND satu hasilnya 0 ya. Kalau 0 dia berarti masuk ke reset, berarti semuanya 0. Artinya mengulang lagi dari awal. Nah, ini dia inputnya adalah ke output A2 dan output A1. Jadi A2, A1, A0. Kapankah A1 dan A2 1 dan 1? Ya kan? Nah, ininya don't care. Dia kondisi reset di sini ya. Nah, kapan pertama kali dia 1-1? Pada saat ini, mohon maaf ya, saya ini aja deh. Saya urutkan aja dari awal ya. A2, A1, A0 ya. Ini 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ya. Kemudian 0 1 1.
kemudian 1 0 0 ya, kemudian 1 0 1, kemudian 1 1 0. Nah, berarti ini ya, jadi pertama kali 1 dan 1 kan di sini ya, ya kan? Nah, ini angka keberapa nih? Ini 0 desimal ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi ketika dia pulsa ke-6, dia langsung reset ya. Langsung reset. Nah, pulsa ke-7 gimana? Pulsa ke-7 dia ngulang lagi dari awal. 0 0 0. Pulsa ke-8 0 0 1. Kayak gitu ya. Dan seterusnya. Ulang lagi seperti yang atas ini. Nah, apa nih? Up counter. Kita lihat ya. Tadi kan dia sempat sempat 110 ya kan? Dia sempat ya ini. Sempat 110. Tapi inputnya 110, gerbang NAND ya, di inputnya itu ada input 1 dan input 1 gitu ya. Nah, jadi sempat angka 6, sempat 110, kemudian dia reset ke 000. Nah, sempat ini adalah eh, jadi 110. Nah, saking cepatnya udah keluar 110 langsung reset ya. Artinya apa? Bapak ngomong apa sih tadi? Artinya gini loh Mas. Artinya sempat terjadi glitch. Nah, ini ya. Ini namanya glitch nih. Ya. Gimana caranya? Di highlight. Ya. Nah, ini yang ada garis ini namanya glitch ini. Sistem yang baik itu nggak ada glitchnya gitu loh. Saya cuma ingin bilang kalau sistem yang baik itu nggak ada glitchnya. Harusnya ya, glitch ini nggak keluar ke output gitu. Ini counter, ini clocknya clock apa sih? Kalau dilihat dari pendolnya nih, dia negatif edge triggered ya. Jadi yang diambil pada saat ini ya. Nah, sistem yang baik itu outputnya tidak keluar glitchnya. Ya boleh ada glitch tapi nggak boleh sampai keluar gitu loh. Ya. Kalau ini kan keluar langsung ke 0 A1 A2-nya, langsung ke outputnya. Nanti di blok sistem selanjutnya bisa terjadi error gitu ya, atau false information gitu. Gara-gara ada glitch ini. Pak, gimana cara mendesain counter yang tidak ada glitchnya? Ya, caranya adalah menggunakan synchronous counter. Atau boleh pakai asynchronous counter ya. Ini boleh pakai asynchronous counter ya. Kemudian outputnya dimasukkan ke dalam register ya. Nah, supaya di sininya bersih nih. Supaya di bagian output sini bersih, bebas glitch ya. Bebas glitch. Gitu ya. Ini biasa saya jelasinnya pakai gerakan tangan ya, cuman Anda nggak lihat tangan saya nih. Oke, baiklah ya. Nah, sekarang kita belajarnya apa nih? Up counter, penyacah maju tak gentar ya, tak sinkron ini ya. Penyacah maju tak sinkron. Ini masih asinkronus ya. Dari tadi kan kita belajarnya apa sih dari sini? Belajar ini.
Ripple counter ya. Ripple counter. Ini masih sama seperti yang di atas tadi ya, ripple counter ya. Nah, cuman nih ini kan tipenya tipe up ya. Jadi dia menghitungnya dari 000 gitu ya, 001 sampai 111. Berhubung ini ada 4 bit jadi 0000 sampai 111 ya. Nah, ini akan up counter nih, counter yang menghitung ke atas gitu ya. Nah, ini dia kalau timing diagramnya ya. Ini seneng banget pakai negative edge triggered nih. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, jadi fungsi lainnya counter ini ya, dia bisa sebagai pembagi frekuensi aplikasinya. Pembagi frekuensi. Maksudnya pembagi frekuensi gimana, Pak? Nah, lihat ya, ini clocknya kan rapet nih. Misalkan clocknya itu adalah frekuensi berapa? Misal 10 kHz ya. Nah, QA-nya lihat. Ini panjangnya adalah dua kalinya clock ya kan? Ya kan? Ini dua kalinya ini kan? Dua kalinya clock panjang timingnya. Berarti kalau frekuensinya dibagi dua ya. Nah, ini 5 kHz ya. Kilogram lagi. KHZ. Nah, QB juga sama, lihat deh ya. Ini setengahnya dari QA. QC juga sama, setengahnya dari QB ya. QD juga apalagi setengahnya dari QC frekuensinya. Nah, ini berarti 2,5 kilo. Nah, ini berarti 1,25 ya. Ini berarti 0,625. Contoh ya. Contohnya kalau input clock awalnya 10 kHz. Nah, cara kerja output flip-flop akan berguling-guling setiap pulsa clock 0 ke 1 atau 1 ke 0 ya. Output flip-flop yang lain akan berguling-guling bila output flip-flop sebelumnya berganti kondisi dari 1 ke 0. Ya benar. Nah, jadi ini ya, jadi frekuensinya dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua gitu ya. Ini dibagi dua ya, dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua. Oh, jadilah pembagi frekuensi. Ternyata begitu caranya ya bagi frekuensi ya. Nah, ini tata caranya aja, cara kerjanya ya. Nanti dibaca sendirilah. Tabel kebenaran up counter 4 bit. Ya, karena 4 bit ya dari 0 sampai 15 ya. Dia ngitung dari 0 sampai 15. Terus 0 lagi ya. Nah, kalau ini kan berarti 0 sampai 15 nya apa? Hexa kan ya? Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 10 nya ini A, B gitu ya, C, D, E, F, balik lagi ke 0 di clock 16. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari dekade counter. Dekade itu berarti kan per sepuluhan ya. Artinya per sepuluhan ini kan desimal gitu ya. Jadi ada namanya BCD counter ya, decade counter. BCD itu apa sih? BCD itu binary coded desimal. Jadi bilangan desimal nih. Jadi desimal yang dikodekan binary gitu ya, yang dikodekan biner. Caranya bagaimana Pak? Ya simple aja. Jadi ketika dia sudah 0 sampai 9, ketika sudah sampai 10,
dia di reset. Jadi pas 10 dia reset gitu ya. Nah ini resetnya dengan cara gerbang NAND ini ya. Jadi jelek gambar bagus-bagus. Nah, jadi pakai gerbang NAND ya resetnya. Nah kalau kita lihat pada saat apa nih, GD dan GB, coba ya, GD, GC, GB, dan GA ya. Berarti pada saat GD nya 1, GB nya 1, ini 0 ya. 1, 0, 1, 0, ini desimalnya berapa? 8, 2, 10 ya. Pada saat dia 10, bener kan? Pada saat 10 dia reset ya. Tabel kebenaran decode counter clock. Ya betul ya, pada saat ke 10 dia kondisinya reset ya. Nah ada lagi, tadi kan BCD counter. Nah ini self stopping ripple counter, counter yang dapat menghitung secara otomatis. Maksudnya otomatis bagaimana Pak? Jadi ini kan sama ya, GB dan GD ya, masih sama nih, 0 sampai 0 sampai 9 ya, 0 sampai 9. Di 10-nya dia, kalau tadi kan reset ya, kalau tadi kan reset ya, dia kan karena output NAND-nya masuk ke kaki clear ya, ini kaki clear kan, kaki clear yang active low, jadi not gitu ya. Kalau ini dia output NAND-nya, ayo perhatikan baik-baik, masuk kemana? Masuk ke input JK yang flip flop pertama ya kan, sehingga ya tadinya kan kalau kondisi J sama K nya sama dengan 1 dan 1, ini apa? Toggle ya. Nah sekarang berubah, tadinya 1 jadi 0. Kalau 0 apa? J nya 0, K nya 0, jadinya apa? Jadinya memori kan. Nah memori ya, kalau memori berarti output eh apa namanya, output nextnya itu sama dengan present ya. Jadi yang output selanjutnya itu sama dengan yang sekarang gitu, atau output yang sekarang sama dengan output sebelumnya kayak gitu ya. Nah, ini cerdas juga nih, jadi pas lagi pas lagi angka 10 dia 0 set. Nah ya, ini 00, walaupun dia dikasih clock, kalau 00 kan berarti dia tidak jalan kan ya, tidak ini kan, dia dia tetap kan. Jadi kalau ininya 00 ya, ininya tetap kan. Nah, tetap ya, kalau ini tetap ya semuanya ikutan tetap ya, tetap juga gitu. Nah sekarang tadi kan kita belajarnya up counter aja ya. Nah ternyata counter juga bisa menghitung mundur gitu kan. Caranya bagaimana Pak? Ya, caranya, cara yang A ada dua cara nih ya. Lihat koneksinya nih. Kita kalau koneksinya yang Q ya, masuk ke input selanjutnya yang flip flop ini masuk ke input selanjutnya ya. Yang diambil adalah yang Q note ya. Nah, ini Q note. Itu mah yang merah. Yang diambil yang Q note-nya, datanya ya. Jadi tadi kan biasanya ya, standarnya normalnya kan tadi di atas yang ngambil Q-nya kan, yang diambil datanya adalah yang Q kan. Kalau down counter yang diambil datanya adalah yang Q note-nya ya. Atau kalau model yang B ya, jadi ini ada model A ya, ini ada model B. Kalau model B yang diambil yang Q sama, tapi input flip flop selanjutnya itu dari output yang Q note ya. Nah, ini sama aja lah, atas bawah nih sama aja, hasilnya sama nih, jadi hasilnya sama ya.
Nah, tinggal dipilih mau yang mana nih kalau bikin down counter ya. Nah, kalau Anda lihat ya, jadi kan pertamanya dia inisialisasinya 7 ya. Nah, jadi A0, A1, A2-nya 1 1 1 ya pertamanya ya. Jadi 7. Terus ada clock 6 5 4 3 2 1. Terus 0 ya. Terus 7 lagi gitu. Terus 6 5 4 3 2 1 0. Terus 7 lagi ya. Nah, kalau Anda lihat timing diagram ya, ini apa yang Anda pikirkan? Ini 000 ya, 001 010. Tidak tepat ya sama ininya ya. Tidak tepat kan? Berarti apa? Timing diagramnya salah ya. Jadi ini kurang tepat. Mungkin yang buat slide lupa ini. Jadi masukin yang up counter. Nah, coba Anda buat latihan ya. Buat latihan bikin timing diagram down counter ya, down counter yang ini. Latihan buat timing diagram down counter ya, 7 ke 0 ya. Ini kan 7 sampai 0 ya. Dengan menggunakan wave drum ya, coba nih latihan. Dibuat sinyal outputnya bagaimana. Nah, terus ada lagi. Tadi kan cuman up doang, terus ada down doang gitu kan. Ternyata bisa disetting, bisa dikontrol mau up mau down. Tapi satu rangkaian aja. Gimana caranya? Ya ini ditambahkan rangkaian kombinasi antara gerbang AND dan gerbang OR ya. Inputnya ini aktifnya aktif high ya. Jadi kalau mau counter up berarti ininya 1, ininya 0. Kalau mau counter down berarti ininya 0, ininya 1 gitu ya. Ini down, ini up gitu. Nah, ini udah di ini lagi nih ya. Sama seperti yang saya bicarakan tadi ya. Oke, aplikasi Ripple Counter ya. Aplikasi Ripple Counter bisa bisa dipakai sebagai pembagi frekuensi. Mode 8. Jadi kalau clock in-nya adalah 24 kHz berarti dibagi 8 bisa jadi 3 kHz ya. 24 bagi 8 3 ya. Oh iya deh, 3 kan. Nah, bisa juga dipakai menjadi apa? Rangkaian pembangkit pulsa. Ini apa sih? Ini trafo ya. Nah, ini PLN ya. Ini cuma kalau PLN-nya Amerika, PLN-nya negara mana nih 120 volt nih. Kita kan 220 ya. Nah, ganti ya. Kita kan 220 volt ya. Harusnya 50 ya. Nah, kalau PLN Indonesia itu kan PLN Indonesia ya, bukan PLN Jerman ya. Itu dia tegangannya berapa? 220 volt ya. Frekuensinya berapa? Kan AC. Kalau AC kan pasti ada frekuensinya kan? 50 Hz ya. Di Amerika kalau nggak salah ya. Di US tuh kalau nggak salah berapa di US? US 240. Apa ada 20 ya? Saya lupa ya. Nah, yang dicontohkan di sini ya, ini yang contohnya itu 120 volt. Dia frekuensinya 60 Hz ya. Nah, ini kan sinyal apa nih? Sinyal keluaran input trafo itu apa? Sinus kan? Sinus ya. Sinyal outputnya juga sinus ya. Nah, sama diode Zener dipotong. Oh, gimana nih gambar? Sini deh. Tarik ya. Nah, sama diode Zener dipotong jadi gini nih. Set. 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 Nah, gitu ya. Jadi dipotong gitu ya.
Nah, ini dimasukkan ke gerbang node ya, jadilah pulsa. Pulsa yang besar frekuensinya berapa? Sama ya, 60 Hz ya. Ini 60 Hz. Tapi sudah berbentuk pulsa ya. Nah, atau 60 fps, 60 pulse per second ya. Nah, 60 pulse per second ini dibagi 10 berapa? Jadi 6 ya. 6 dibagi 6 jadi 1 fps. Nah, 1 fps ini, 1 pulse per second ini artinya dia apa? 1 fps itu berarti 1 hertz ya. Nah, berarti 1 detik ya. 1 hertz itu kan berarti 1 pulsa per detik. Nah, berarti dia bisa dijadikan sebuah referensi ke bikin jam gitu ya. Nah, bikin jam. Jadi aplikasinya bisa buat bikin jam digital ya. Nah, ini contoh IC-nya ya, IC Ripple Counter ya. Dia ada 7492 ya. Nah, kalau 7492 sampai 12 saja ya. Kalau 7493 sampai 16 ya. Kalau BCD counter 7490 ya, BCD ya. Nah, dekade nih 10 ya. 0 sampai 9. Nah, presetable ripple counter di mana proses perhitungannya dapat dimulai sembarang nilai ya. Tidak harus dari 000 atau tidak terus dari 00 atau dari 111. Jadi bisa Anda atur lah, misal hitungnya 7 6 5 4 terus 7 lagi. Nah, atau mulainya 3 4 5 6 terus 3 lagi, 3 4 5 6 gitu ya. Nah, ini bisa dengan menggunakan presetable ripple counter ya. Sekarang kita udah masuk apa sih? Oh, synchronous counter. Counter terdiri dari beberapa flip-flop yang saling di-cascade. Nah, pada counter sinkron, seluruh flip-flop di-trigger bersama-sama dari sebuah sumber clock ya. Nih ya. Sumber clocknya satu untuk semua. Ya, satu untuk semua. Ntar malah tidak jelas lagi. Oke. Ya, satu untuk semua. Kalau Anda lihat ya di atas itu ya, dia tidak ada glitch ya kan? Ini counter berapa sih sebenarnya? Timing diagram dari 4 bit binary. Oh, 0 sampai 16 ya. Oke. Jadi kalau Anda lihat dia tidak ada glitch-nya ya. Nah, ini juga sama. Kalau yang ini adalah yang up counter ya. Ini synchronous down counter ya. Nah, gimana kalau synchronous up down, Pak? Ya, seperti ini ya. Rangkaiannya seperti ini. Aplikasi counter. Nah, ini ya, tadi saya bilang kan bisa jadi sebuah jam digital ya. Nah, ini tadinya sinyalnya sinus ya. Sinus, ada pulsa shaper, jadinya sinyal pulsa gitu ya, digital. Kemudian dibagi 60 jadi 1 fps. Nah, ini bisa buat bagian detik ya, menit, jam gitu. Jadilah sebuah jam digital ya. Oke, latihan soal ya. Jadi kalau Anda sudah merasa mengerti ya, cobalah jawab ini ya. Dengan menggunakan metode Toggle, buatlah rangkaian dari ripple counter sebagai pembagi frekuensi dari frekuensi clock input 10 kilo menjadi 2 kilo. Berarti dibagi berapa nih? 10 kilo jadi 2 kilo ya.
Dibagi berapa nih? Bagi 5 ya. Nah, buatlah gimana caranya biar jadi 5. Buatlah sebuah ripple down counter mode 7 ya. Jadi menghitungnya dari 10 sampai 4. Nah, coba Anda latihan ya. Bisa jadi ini soal UTS nih ya. Buat sebuah counter sinkron yang berfungsi sebagai stopwatch dengan hitungan maksimum 99. Jadi dari 0 sampai 99 tapi menggunakan sinkron ya. Menggunakan rangkaian sinkron. Berarti pakai yang mana? Pakai yang ini ya. Oke, kalau begitu ya. Ini udah habis nih. Wah, habis. Baik, sekian dulu untuk pertemuan ke berapa nih? Ke-7 ini yang membahas mengenai counter ya. Kalau ada pertanyaan dilangsungkan, langsung saja disampaikan via Telegram ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.